Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah, Alhamdulillah, alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin Nabiyil Mursalin, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Baik, Bapak Ibu semuanya, para peserta batch 24, kita akan masuk pada sesi kedua, yaitu sesi mengenai fatwa halal haram. Mohon Bapak Ibu semuanya dibuka LMS-nya, segera absen untuk sesi kedua ini dan mohon untuk yang masih off cam untuk segera off cam. Di sini ada Mbak Siti Laili. Mohon Mbak Siti tampakkan ya wajahnya ya. Oke, ada eh, beberapa yang masih belum terlihat ininya wajahnya. Mohon simak Bapak Ibu, meskipun sudah ada PPT-nya, namun nanti Pak Yai akan menjelaskan secara detail mengenai definisi. Nanti juga ada beberapa hal fatwa-fatwa yang mungkin Bapak Ibu diperlukan di SPPG-nya atau di restorannya masing-masing. Baik Pak Yai, selamat Baik, datang Pak Yai ya, maaf lahir batin, ketemu lagi kita sama-sama Bu Rifa. ya di SPPG pelatihan penyelia halal dan di sini sudah masuk ke batch 24. Baik Pak Yai, untuk waktu dan layar saya persilahkan. Nanti seperti biasa Pak, jam 12 Iya, selesai. Namun jika nanti Bapak mau diakhiri di jam 11 atau setengah 12, nanti sisanya kita tanya jawab ya Pak. Baik Pak Yai, baik. saya serahkan kepada Bapak layarnya ya. Terima kasih Bu Rifa Samaratus Sahada sebagai moderator pada sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Waalaikumsalam. Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Direktur Halal Institute beserta seluruh jajaran kepengurusan, yang saya hormati Ibu Ayi sebagai MOT dan Ibu Rifa sebagai fasilitator moderator pada sesi kali ini, serta yang saya hormati Ibu Bapak para peserta pelatihan penyelia halal angkatan batch 24 ya untuk eh, SPPG MBG. Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, kita akan membahas tentang konsep halal haram dan juga beberapa contoh fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang terkait dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Insya Allah kita akan membahas tema ini kurang lebih selama 120 menit atau 2 jam. Dan nanti pada termin yang pertama ini saya akan mempresentasikan makalah yang sudah saya persiapkan. Kemudian tadi Bu Rifa sudah menyinggung, nanti di akhir presentasi ini kita akan alokasikan waktu untuk diskusi, membahas tentang apa-apa yang perlu kita diskusikan terkait dengan tema kita, konsep halal haram dalam perspektif Islam, dan juga beberapa contoh fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Ibu Bapak, para peserta yang saya hormati, umat Islam berkewajiban untuk menjalankan ajaran agamanya. Di antara ajaran agama Islam yang harus kita perhatikan dan kita amalkan dalam kehidupan keseharian adalah hal yang terkait dengan mengkonsumsi sesuatu yang halal dan mengenakan sesuatu yang suci. Kaitan dengan ajaran agama Islam ini, alhamdulillah kita di Indonesia ada perhatian yang luar biasa dari pemerintah dalam kaitan dengan isu halal, yaitu adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2020. Ini merupakan undang-undang yang terkait dengan jaminan produk halal, yang terkait dengan isu halal. Dan undang-undang ini merupakan terobosan yang luar biasa dalam rangka melindungi masyarakat Muslim di Indonesia. Tentu dengan adanya undang-undang tadi, kemudian di antara program yang sekarang masif dijalankan oleh pemerintah, tentu di era Presiden Jenderal Prabowo Subianto dan juga pemerintahan yang sekarang ada satu badan yang fokus untuk menangani isu halal, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH, yang dikepalai oleh Babe Haikal ya. Beliau ini familiar terkenal dengan sebutan Babe Haikal sebagai kepala BPJPH. Nah, ini yang menjadi garda terdepan untuk menangani isu halal di Indonesia. Kemudian BPJPH ini dalam menjalankan visi misinya, tugasnya itu bersinergi dengan berbagai pihak, lembaga dan instansi yang terkait. Di antaranya adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang nanti terkait dengan fatwa produk halal. Dan juga terkait dengan nanti dalam menjalankan tugas fungsinya, itu bersinergi juga dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, ini tentu dari aspek kelayakan suatu makanan atau pangan ketika dikonsumsi oleh manusia. Jadi ada yang fokus untuk melihat aspek madorot atau maslahatnya, bahaya atau manfaatnya, dan ada yang melihat dari aspek fikih, hukum fikihnya, hukum Islamnya. Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, kemudian berbicara tentang isu halal haram, harus kita kaitkan dengan maqasid syariah, tujuan syariat. Para ulama memformulasikan maqasid syariah ini ke dalam 5 hal penting. Yang pertama adalah hifdzuddin, melindungi agama. Yang kedua, hifdzun nafas, melindungi nyawa. Yang ketiga, hifdzul akal, melindungi akal. Yang keempat, hifdzul mal, melindungi harta. Dan yang kelima, hifdzun nasab, melindungi keturunan. Hifdzuddin, melindungi agama, artinya apa? Jadi orang yang memperhatikan aspek kehalalan dari apa yang ia konsumsi, aspek kesucian dari apa yang ia kenakan, berarti orang itu memperhatikan ajaran agamanya, mengamalkannya. Artinya dia menjaga akidah yang ia yakini, dia menjaga ajaran agama yang ia anut. Nah, ini bagian dari hifdzuddin, menjaga agama. Termasuk juga mempelajari dan memahami konsep halal haram, apa itu halal, apa itu haram, dan kemudian diaplikasikan dalam kehidupan keseharian. Ini juga bagian dari hifdzuddin, melindungi agama. Kemudian yang kedua dari maqasid syariat, tujuan syariat Islam adalah untuk hifdzun nafas, menjaga nyawa. Artinya kita hidup ini ya masing-masing hanya punya satu nyawa. Tidak ada yang mempunyai nyawa cadangan. Siapapun ya nyawanya hanya satu. Makanya dalam perspektif ajaran Islam, hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa hak hidup atau nyawa kita ini harus betul-betul dijaga, jangan sampai sirna sia-sia. Bagian dari hifdzun nafas adalah apa yang dijelaskan oleh para ulama tentang hurmatu tanawulil madarat. Haram mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan. Mengkonsumsi atau melakukan sesuatu yang membahayakan, mengancam nyawa,
dalam perspektif ajaran Islam itu hukumnya haram, tidak boleh dilakukan. Nah, ini bagian dari hifdzun nafas, melindungi nyawa. Makanya dalam fikih para ulama menegaskan racun ini hukumnya haram dikonsumsi karena itu akan mengancam nyawa seseorang. Kemudian yang ketiga adalah hifdzul akal, melindungi akal. Jadi manusia ini menjadi istimewa karena akalnya. Bahkan dalam Al-Quran itu ada penegasan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa manusia ini diciptakan dalam bentuk paripurna, lebih sempurna, lebih istimewa daripada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Manusia dibandingkan dengan bebatuan, dengan pegunungan, dengan pepohonan, dengan lautan, dengan hewan-hewan yang lain, nah itu lebih unggul. Nah, titik keunggulannya ini ada pada akalnya. Nah, dengan akal ini manusia bisa melakukan banyak terobosan, berinovasi, unlimited ya, tanpa batas. Inovasi yang tertoreh dalam sejarah peradaban manusia ini ya karena fungsi akalnya tadi. Jadi binatang sebuas apapun, seganas apapun oleh manusia itu bisa ditaklukkan, bahkan bisa dieksploitasi. Satu contoh misalkan buaya. Buaya ini begitu ganas, tapi oleh manusia ini kulitnya bisa jadi dompet, bisa jadi sabuk, bisa jadi jaket. Serigala, harimau juga demikian. Nah, ini dengan kecerdasan akal manusia. Makanya secara fikih para ulama menegaskan bahwa bagian dari hifdzul akal, menjaga fungsi akal adalah tahrimu al-muskirat. Haram mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, baik itu benda cair ataupun benda padat. Benda cair seperti minuman yang memabukkan dengan berbagai jenis dan mereknya, benda padat juga seperti uh, narkoba dan lain sebagainya. Oh ya, baik Bapak Ibu, saya akan share materi ya, materi yang saya presentasikan. Sebentar, akan saya coba dari saya. Nah, ini itu tadi. Jadi apa kecerdasan akal ya, kecerdasan akal manusia ini luar biasa. Akhirnya para ulama tadi mengharamkan al-muskirat, segala sesuatu yang memabukkan. Ini mohon maaf Mbak Rifa, apa bisa di-share Ya, dari admin? oh boleh, Ini silakan ternyata Pak. ada masalah dari saya. Dari tadi nggak Oh, muncul ternyata ini. oke. Sebentar. Di sini hostnya belum ngasih saya kesempatan buat share Pak. Gimana ya? Oh baik, sebentar. Ini saya kok ternyata bermasalah nggak muncul nih Pak. Sebentar, saya coba lagi. Eh, filenya. Kalau filenya sudah ada Bu Rifa. Saya Filenya sudah ada Pak. share ke panitia ya. Oh iya, yang ini kan Pak, yang sebelumnya gitu ya Pak, yang Iya sebelumnya betul, Fatul Halal Haram. Oke, betul. Ini sebentar. saya ternyata bermasalah nih Bu Rifa, nggak muncul di. Oke, Fatul eh, Halal Haram ada Pak saya. Hmm, baik. Eh, bisa oke, ya ada Bu juga. dari ini dari admin. Bentar Oke. ya. Baik Ya, Bapak Ibu bisa para Pak. Ini peserta saya saya sedang saya ini. saya lanjutkan. Kemudian yang berikutnya adalah hifdzul mal, menjaga harta. Menjaga harta, jadi dalam Islam konsep mentasarufkan harta, menggunakan harta itu intinya pada manhaj at-tawassut, moderat. Adamul israf wa takdir, tidak boros dan tidak pelit. Nah, ini eh, makanya kaitan dengan konsep halal haram, nanti bisa saja seseorang mengkonsumsi sesuatu yang halal, bahkan makanannya itu sudah berlabel halal, tapi hukumnya itu berubah menjadi haram. Karena ada unsur israf, misalkan menghambur-hamburkan harta.
orang mestinya makan siang cukup dengan 1-2 porsi, satu ketika dia makan siang 12 porsi sekaligus. Nah, ini bisa menjadi haram karena ada unsur israf, menghambur-hamburkan harta. Walaupun yang ia konsumsi sesuatu yang halal, bahkan sudah berlabel halal. Misalkan seperti itu. Nah, jadi intinya ada israf wa takdir. Tidak boleh boros dan pelit. Makanya istilahnya begini, kalau kebutuhan berapapun nominalnya akan diperjuangkan dan kita tasarufkan. Tapi kalau keinginan sesedikit apapun nominalnya harus kita pertimbangkan matang-matang, yang kemudian baru kita setelah itu kita putuskan apakah perlu kita tasarufkan atau tidak perlu kita tasarufkan. Nah, ini terkait dengan hifdzul mal, menjaga harta. Kemudian yang kelima adalah hifdzun nasab, menjaga keturunan. Yang harus memahami konsep halal haram, kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian, itu bukan hanya diri kita saja, akan tetapi keluarga kita juga. Istri, suami kita, anak, cucu kita, keluarga kita, semuanya juga berkewajiban untuk memahami dan mengamalkan konsep halal haram dalam kehidupan keseharian. Artinya harus mengkonsumsi sesuatu yang halal dan mengenakan sesuatu yang suci. Baik Bapak Ibu para peserta, itu tentang maqasid syariat, tujuan syariat Islam yang kita kaitkan dengan isu halal haram. Kemudian ada kaidah-kaidah maqasid syariah. Di sini saya cantumkan ada 3 kaidah. Yang pertama bahwa hukum Islam memiliki maqasid syariat atau tujuan baik detail maupun global. Ini contoh yang yang kaitan dengan bahwa hukum Islam ini mempunyai hukum, mempunyai tujuan. Itu di antaranya adalah bahwa hukum wajib zakat fitrah misalkan. Hukum wajib zakat fitrah itu tujuannya adalah untuk mensucikan jiwa dan harta. Jadi jiwa orang yang mengeluarkan zakat dan juga hartanya itu disucikan dengan zakat fitrah. Kemarin kita baru saja pada malam Hari Raya Idul Fitri. Kemudian kaidah yang kedua bahwa ada hierarki kemaslahatan. Ada daruriyat hal primer, hajiat hal sekunder, dan tahsiniyat hal tersier. Yang daruriyat atau primer ini adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, akibatnya fatal. Kalau yang hajiat, sesuatu yang sebaiknya dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, memang tidak fatal, tapi menjadikan hidup tidak nyaman. Kalau yang tahsiniyat, tersier adalah sebagai pelengkap saja. Artinya kalau ada menjadi lebih sempurna, kalau tidak ada ya tidak masalah. Nah, kalau kita kaitkan dengan konteks pembahasan kita tentang halal haram, nah yang daruriyat ini misalkan dalam apa yang kita konsumsi sehari-hari adalah unsur karbohidrat. Nah, ini dianggap oleh mayoritas orang sebagai hal yang primer, daruriyat. Bisa berupa jagung atau sagu atau gandum atau uh, apapun ya yang karbo ubi-ubian. Nah, itu dianggap sebagai hal yang primer atau daruriyat. Artinya harus dipenuhi ketika seseorang mengkonsumsi makan sehari-hari. Kemudian yang hajiat, yang sekunder, contohnya kalau dalam konteks makanan tadi adalah lauk pauk. Ada ikan, ada daging, ada telur, ada tahu tempe, bahkan ada buah dan sayur. Nah, itu kategorinya adalah al-hajiat atau sekunder. Nah, yang seperti ini sebaiknya dipenuhi. Karena ini terkait dengan standar kesehatan, pemenuhan gizi. Nah, ini adanya SPPG, MBG ini termasuk yang
memperhatikan aspek daruriyat, hajat, dan tahsiniyat, primer, sekunder, dan tersier. Artinya yang dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia ini betul-betul memenuhi 3 unsur ini. Yang hajat, yang sekunder tadi ya lauk pauknya. Jadi untuk standar gizi, standar kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah tahsiniyat, yang tersier. Itu contohnya kalau dalam konteks makanan tadi ya, misalkan kalau makan ada kerupuknya, kemudian ada sambalnya, ada bawang gorengnya, ada toppingnya, saus kecapnya. Itu bagian dari al-hajiyat. Masih sebelumnya Bu Rifa, masih kaidah maqasid syariah. Masih, nah tadi setelah ini ya ini. Baik, kemudian ada kaidah konsep maslahat dan mafsadat. Artinya konsep maslahat ini sesuatu yang bermanfaat, mafsadat ini sesuatu yang berbahaya. Ini bisa menjadi salah satu pertimbangan ijtihad para ulama ketika menetapkan hukum hukum sesuatu dalam perspektif agama Islam. Artinya ini domainnya ulama ya. Ketika beristihad bisa untuk memperhatikan aspek maslahat dan mafsadat. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, kemudian kita akan membahas tentang hukum syariat. Saya kira ini sangat familiar. Ibu, Bapak, para peserta sudah sangat memahami. Ada 5 hal yang menjadi bagian dari al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum syariat. Yang pertama adalah al-wajib. Wajib ini harus dikerjakan atau harus mengerjakan. Kalau ditinggalkan maka akan berdosa. Nah, itu wajib. Contohnya seperti kemarin kita 1 bulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan. Selama bulan Ramadan kita berpuasa, tidak makan minum, menahan lapar dahaga di waktu tertentu. Nah, itu hukumnya wajib, artinya harus dikerjakan oleh kita sebagai umat Islam yang sudah akil balik, sudah mukallaf. Nah, kalau meninggalkan dengan sengaja, sadar, tidak ada udzur syar'i, maka dianggap berdosa. Ini dalam perspektif agama Islam. Kemudian yang kedua adalah sunnah. Sunnah ini hanya anjuran saja, anjuran untuk mengerjakan. Kalau wajib harus mengerjakan, kalau sunnah anjuran mengerjakan. Contoh yang sunnah seperti mengawali buka puasa dengan mengkonsumsi sesuatu yang rasanya manis. Makanya ketika bulan Ramadan tiba, buah kurma ini sangat tenar, familiar. Orang banyak yang mencari buah kurma untuk takjil, mengawali buka puasa. Nah, itu hukumnya sunnah, karena kurma ini rasanya manis. Walaupun sebenarnya kalau ingin mendapatkan kesunahan, ya bukan hanya buah kurma saja. Apapun yang manis, mengawali buka puasa dengannya itu hukumnya sunnah. Ada kolak pisang, misalkan kolak labu, atau ada sirup yang rasanya manis juga bisa, dan itu termasuk sunnah. Kemudian yang ketiga adalah haram. Haram ini harus ditinggalkan. Harus meninggalkan atau harus ditinggalkan. Nah, ini haram ini kebalikannya wajib. Kalau wajib harus mengerjakan, kalau haram harus meninggalkan. Nah, contoh yang haram seperti mengkonsumsi sesuatu yang najis. Mengkonsumsi bangkai misalkan. Ini hukumnya haram. Kemudian yang keempat adalah makruh. Makruh ini anjuran untuk meninggalkan. Kalau haram kebalikannya wajib, kalau makruh kebalikannya sunnah. Karena sunnah ini anjuran mengerjakan, sementara makruh anjuran meninggalkan. Nah, yang makruh ini para ulama memberikan contoh, diantaranya mengkonsumsi sesuatu yang baunya menyengat ketika akan berkumpul dengan orang banyak. Jadi ketika ingin hadir kondangan, atau datang arisan, atau ingin sholat berjamaah di masjid,
atau ingin rapat secara offline, atau ingin menghadiri sholat Jumat, pokoknya apapun yang di situ nanti kita berkumpul bertemu dengan orang banyak, maka kita makruh untuk mengkonsumsi makanan yang baunya menyengat sebelum kita menghadiri tadi. Karena nanti tidak semua orang seleranya sama dengan kita. Contohnya yang baunya menyengat, buah durian, jengkol, petai, nah ini bawang putih, itu termasuk yang dianggap baunya menyengat dan makruh kita konsumsi sebelum kita berkumpul dengan orang banyak. Jadi nanti tidak semua orang yang ketemu di masjid mau sholat jamaah itu senang dengan aroma buah durian misalkan, atau tidak semua orang yang hadir di forum arisan atau kondangan hobi makan jengkol misalkan. Nah ini makanya itu hukumnya makruh karena baunya menyengat. Kemudian yang kelima dari hukum syar'i ini adalah mubah. Mubah ini kalau saya ilustrasikan dalam kendaraan roda 4 itu posisi parsneleng yang netral, gigi yang netral. Jadi tidak maju, tidak mundur, tapi netral. Jadi mubah ini ya boleh boleh dilakukan, tidak ada anjuran untuk mengerjakan atau meninggalkan. Begitu juga tidak ada keharusan untuk mengerjakan atau meninggalkan. Nah, itu mubah. Contohnya seperti makan, minum, tidur, ngobrol, jalan-jalan, nah itu semua mubah. Mau makan, minum, boleh. Tidak jalan-jalan, tidak ngobrol juga boleh. Pokoknya sifatnya boleh. Tapi yang mubah ini, Bapak Ibu para peserta, nanti bisa berubah ke sebaliknya. Misalkan yang mubah bisa berubah menjadi wajib, bisa. Atau mubah berubah menjadi haram juga bisa. Contoh nih yang mubah berubah menjadi wajib. Makan hukumnya mubah. Minum juga demikian. Tapi bagi orang yang divonis oleh dokter bahwa dia tidak boleh telat makan. Dia harus makan dan tepat waktu. Maka makan dan tepat waktu bagi orang tersebut hukumnya menjadi wajib. Walaupun hukum asal makan itu adalah mubah, boleh. Atau sebaliknya menjadi haram. Misalkan yang dikonsumsinya ini adalah sesuatu yang membahayakan, racun, atau yang najis, seperti bangkai. Nah, ini hukum makannya itu haram. Walaupun asal makannya itu mubah, tapi karena ada faktor membahayakan atau faktor najis, akhirnya menjadi haram. Nah, ini jadi mubah itu ya memang hukum asalnya boleh, tapi nanti bisa saja berubah menjadi wajib atau menjadi haram. Nah, itu tentang hukum syariat yang jumlahnya ada 5. Berikutnya adalah tentang halal haram. Artinya halal haram ini adalah bagian dari al-ahkam asy-syar'iyyah, bagian dari hukum syar'i. Halal diperbolehkan, haram tidak diperbolehkan. Menjaga diri dari mengkonsumsi sesuatu yang haram adalah di antara cara untuk hifdzuddin menjaga agama, hifdzun nafas menjaga nyawa, hifdzul akal menjaga akal, hifdzul mal menjaga harta, dan hifdzun nasab menjaga keturunan. Kemudian halal haram ini merupakan isu penting dalam Islam dan khususnya terkait dengan menjaga maqasid syariah, tujuan syariat. Kemudian kita akan melihat urgensi halal haram dari 3 perspektif, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, yaitu ada perspektif ayat Al-Quran, perspektif hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan perspektif makalah atau statement para ulama. Nah, 3 perspektif ini nanti akan menjadikan kita lebih jelas bahwa ternyata konsep halal haram ini sangat penting untuk kita pahami
karena nanti ini yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian. Kaitan dengan perspektif ayat Al-Quran, di sini saya mencantumkan ada 2 ayat. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, ini surat Al-Baqarah ayat 168 ini, ayat yang terkait dengan konsep halal. Tadi dalam ayat tadi ada kalimat halalan thayyiba, halal dan baik. Ada perintah untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal dan baik. Kemudian ayat yang kedua, masih surat Al-Baqarah, yang sekarang ayat 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama harrama alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghairu baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini ayat 173 surat Al-Baqarah terkait dengan konsep haram. Ada beberapa hal yang ditegaskan hukum haramnya melalui ayat tadi. Di antaranya adalah bangkai, bangkai binatang, apalagi bangkai orang, haram dikonsumsi. Darah, haram dikonsumsi. Daging babi, lahmal khinzir, juga haram dikonsumsi. Kemudian daging binatang yang ketika disembelih itu tidak menyebut asma Allah, tapi menyebut asma selain Allah, juga menjadi haram dikonsumsi. Nah, ini ayat Al-Baqarah ayat 173 surat Al-Baqarah, artinya terkait dengan konsep haram. Nah, selain hal-hal tadi, itu masih banyak sesuatu yang haram dikonsumsi, yang penjelasannya itu melalui ayat-ayat Al-Quran yang lain, bukan Al-Baqarah 173, atau penjelasannya melalui hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan penjelasan para ulama. Jadi tadi ayat barometer ayat Al-Quran terkait dengan urgensi halal dan haram. Kemudian yang kedua adalah barometer hadis Kanjeng Nabi SAW. Di sini juga ada 2 hadis para peserta yang saya hormati. Yang pertama hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Innal halal bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Famanit taqwa asy-syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Nah, ini hadis yang sebenarnya menjadi inspirasi utama adanya program sertifikasi halal yang saat ini gencar dilakukan oleh pemerintah kita di Indonesia dan juga pemerintah negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim lainnya. Jadi innal halal bayyinun, sesuatu yang halal jelas, wa innal harama bayyinun, sesuatu yang haram jelas, wa bainahuma umurun mustabihatun, di antara yang halal dan haram tadi ada perkara-perkara yang samar,
yang abu-abu. Jadi kalau kita mengandalkan sertifikat halal, ini akan sangat terbantu ketika umat Islam kemudian ingin membeli atau mendapatkan sesuatu makanan, minuman, atau produk obat-obatan kosmetik, kemudian ingin cari yang halal dan dia mengacu pada sertifikat halal BPJPH misalkan. Nah, ini sangat terbantu, akan menjadi sangat jelas. Bahkan bagi orang awam sekalipun, dia ketika melihat produknya itu ada sertifikat halal BPJPH, maka dia menjadi yakin bahwa ini produk ini sesuai dengan koridor syar'i. Artinya secara perspektif agama itu boleh dikonsumsi atau digunakan. Nah, itu inspirasinya ada pada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang tadi saya bacakan. Kemudian dalam hadis tadi juga ada istilah al-umur al-mustabihat, sesuatu yang samar, yang abu-abu. Jadi yang samar ini pada prinsipnya ya kita harus ekstra hati-hati. Nah, ini menjadi domain para ulama. Para ulama nanti akan mengkaji secara komprehensif hal-hal yang dianggap abu-abu atau samar, apakah nanti disamakan dengan sesuatu yang halal atau justru disamakan dengan sesuatu yang haram. Akan dipertimbangkan betul. Nah, ini kaitan dengan sesuatu yang abu-abu tadi. Makanya harus ekstra hati-hati. Kemudian hadis yang kedua, ini hadis riwayat Imam Muslim. Kullu dzina bin minas sibai wa kullu dzi mikhlabin minat thairi haramun. Setiap hewan buas yang bertaring dan unggas bercakar tajam, hukumnya haram dikonsumsi dagingnya. Jadi ini dari binatang buas yang bertaring, bercakar tajam, contohnya buaya, serigala, harimau. Nah, ini dagingnya haram dikonsumsi. Walaupun ada orang menyembelih seekor harimau secara syar'i, misalkan membaca basmalah dan mengikuti prosedur penyembelihan syar'i, tetap dagingnya haram dikonsumsi karena harimau atau serigala ini termasuk bagian dari binatang buas yang bertaring dan bercakar tajam. Nah, ini kemudian burung, misalkan ada burung elang, burung gagak juga ini termasuk unggas yang bercakar tajam, ini dagingnya haram dikonsumsi. Baik, itu dua hadis Kanjeng Nabi SAW yang terkait dengan konsep halal haram. Tadi yang kedua itu adalah hadis yang terkait dengan konsep haram. Artinya ada beberapa hal yang ditegaskan hukum haramnya melalui hadis tadi. Kemudian barometer berikutnya adalah makalah ulama, statement para ulama tentang halal haram. Nah, saya mencantumkan ada 3 statement ulama. Yang pertama, al-aslu fil asya'i an-nafi'ati al-ibahatu wal aslu fil asya'i ad-darrati at-tahrimu. Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah halal, hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram. Nah, ini kaidah fikih yang merupakan statement para ulama. Jadi kalau ada sesuatu itu bermanfaat, ya hukum asalnya halal. Atau ada sesuatu berbahaya, ya hukum asalnya haram. Nah, itu hukum asalnya. Tapi nanti bisa saja berubah kalau dalam konteks tertentu, dalam kondisi tertentu. Misalkan konteks darurat. Nah, ini konteks darurat ini kaidah fikih yang kedua yang saya cantumkan di sini. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat membolehkan kita melakukan atau mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan. Tapi tentu ad-daruratu tuqaddaru biqadariha.
keadaan darurat itu harus disesuaikan dengan tingkat kedaruratannya. Jadi tidak boleh berlebihan. Misalkan nih, contoh darurat. Ada orang dalam kondisi makan yang lahap, dia tersedak. Nah, tersedak ini jangankan menelan makanan, bernafas pun tidak bisa. Dan tersedak ini sangat berbahaya, harus segera diselesaikan, dicari solusinya. Karena tersedak ini tidak bisa bernafas. Bisa jadi nanti dalam hitungan menit, orang yang tersedak ini bisa pindah alam, almarhum, almarhumah, meninggal dunia, karena tidak bisa bernafas. Makanya ketika dalam kondisi tersedak, dia harus segera minum air untuk menghilangkan kondisi tersedaknya. Kalau ketika kejadian tersedak itu di sekitarnya tidak ada air yang suci, air yang halal, maka karena kondisi darurat, dia boleh meminum air apapun yang ada di sekitarnya dalam rangka untuk menghilangkan kondisi tersedaknya, agar terselamatkan. Nah, ini konteksnya adalah konteks darurat. Nah, tapi yang seperti ini ya, ya harus disesuaikan dengan tingkat kedaruratannya. Tidak boleh berlebihan. Jadi kalau sudah terselesaikan dengan satu teguk air ya cukup, tidak boleh tambah air yang najisnya atau air yang haramnya tadi. Kemudian kaidah fikih yang ketiga adalah idzastamal halal wal haramu hunibal haram. Jika perkara halal dan perkara haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah perkara yang haram. Nah, ini contohnya seperti misalkan ada orang punya potongan daging ayam, yang satu hasil sembelihan syar'i, hukumnya halal dan rencananya mau dimasak, dikonsumsi. Kemudian daging yang satu lagi, potongan daging ayam yang satu lagi itu bangkai, artinya haram dikonsumsi. Tujuannya untuk dijadikan pakan ternak atau pupuk kandang. Nah, ketika pemiliknya ini kemudian melakukan sesuatu yang misalkan teledor, akhirnya dua jenis daging ayam ini tercampur, tercampur karena yang satu halal dan yang satu haram. Kemudian tragisnya pemiliknya tadi tidak mampu untuk membedakan mana yang halal, mana yang haram. Maka dalam kondisi ini kaidah fikih tadi berlaku, idzastamal halal wal haram hulibal haram. Perkara halal dan haram berkumpul dalam satu waktu, maka yang dimenangkan adalah perkara yang haram. Maka seluruh potongan daging ayam tadi, karena pemiliknya tidak mampu membedakan, ya dihukumi semuanya haram dikonsumsi. Nah, itu kaidah yang ketiga. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, itu tadi urgensi halal haram dari 3 barometer, ayat Al-Quran, hadis Kanjeng Nabi SAW, dan makalah ulama. Yang saya cantumkan dalam makalah ini hanya sekedar contoh, Bapak Ibu. Hanya contoh, ada 2 ayat Al-Quran, ada 2 hadis Nabi, ada 3 makalah ulama. Artinya kalau Bapak Ibu menelaah lebih jauh dalam Quran hadis dan kutubut turoth, maka saya pastikan Ibu Bapak akan menemukan lebih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Kanjeng Nabi dan juga makalah ulama yang terkait dengan konsep halal dan haram. Ya, itu tadi hanya sekedar contoh, Bapak Ibu. Kemudian, makanan yang halalan thayyibah. Tadi dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 168 ada penegasan kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Sekarang ada dalam surat Al-Maidah ayat 88 juga penegasan untuk mengkonsumsi sesuatu yang halal dan baik. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah.
wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, ini halalan thayyibah di sini ya. Apa sih maksudnya? Jadi kalau istilah halal ini kan berarti jenis makanan yang boleh dikonsumsi dan tidak diharamkan. Kemudian istilah thayyib ini berarti jenis makanan yang bisa dinikmati, memberi manfaat karena telah memenuhi standar kesehatan, gizinya, proteinnya, higienisnya, dan lain-lain. Serta tidak mudarat bagi kesehatan fisik dan psikis, dan didapat atau diperoleh dengan cara yang halal dan elegan. Nah, itu halalan thayyibah. Nah, contoh nih Bapak Ibu, contoh makanan nanti kan ketika dikonsumsi oleh seseorang, statusnya itu ada yang halalan thayyibah, ada yang halalan ghairu thayyib, ada juga yang haram. Kalau haram kan jelas, sesuatu yang dilarang oleh agama, seperti mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan misalkan, atau yang membahayakan. Nah, sekarang yang halal thayyib dengan halal ghairu thayyib. Nah, ini contohnya begini. Yang halal thayyib, halal dan thayyibah. Misalkan orang makan kue, kondisi kuenya itu masih layak dikonsumsi oleh manusia, artinya tidak basi ya, misalkan. Kemudian kue tadi didapatkan tentu dengan cara yang halal, dan yang berikutnya adalah dengan cara yang elegan. Elegan ini artinya ya, misalkan dia dengan membeli atau membuat sendiri atau dikasih dari orang lain secara sukarela. Nah, itu dia mendapatkan dengan cara yang baik. Maka ketika kue tadi dimakan, status mengkonsumsi kue tadi itu halalan thayyibah, halal dan baik. Nah, contoh yang halalan ghairu thayyib, halal tapi tidak baik. Misalkan kondisi makanannya ini sudah agak basi. Ya, kemudian ada orang yang maksa dia tetap mengkonsumsinya. Nah, ini hukumnya ya halal ghairu thayyib, halal tapi tidak baik. Biasanya nanti setelah dia makan, ada imbas negatif bagi kesehatannya. Perutnya agak mual, atau kepalanya agak pening, atau lain sebagainya. Nah, itu halalan thayyibah. Contoh yang halal ghairu thayyib, halal tapi tidak baik. Misalkan orang makan kue, nah kuenya ini kualitasnya udah agak basi, kurang layak dikonsumsi oleh manusia atau tidak layak. Kemudian tetap dikonsumsi. Nah, ini bisa jadi itu hukumnya halal ghairu thayyib, halal tapi tidak baik. Atau misalkan kondisi makanannya itu masih layak dikonsumsi, tapi cara mendapatkan makanannya itu tidak secara elegan. Memang tidak mencuri ya, kalau mencuri kan haram. Ini tidak elegan. Artinya apa? Misalkan dia mendapatkan makanan itu dengan cara meminta secara paksa dari temannya, meminta secara paksa dari keluarganya. Nah, ini akhirnya diberikan dengan tidak sepenuh hati. Nah, kemudian makanan tadi dimakan, maka ini secara status hukum fikih itu kategorinya adalah halal ghairu thayyib, halal tapi tidak baik. Nah, itu contoh dan penjelasan terkait dengan makanan yang halal dan thayyib, halal dan baik. Berikutnya, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, sebab keharaman sesuatu. Jadi ada hal-hal yang karena motif inilah kemudian hukumnya menjadi haram dalam perspektif hukum Islam. Yang pertama, an-najis awil mutanajis. Sesuatunya itu tadi najis atau terkontaminasi najis. Nah, itu hukumnya haram akhirnya menjadi haram dikonsumsi. Contoh yang najis seperti darah,
tinja, kotoran binatang. Nah, ini semua hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Kalau yang mutanajis terkena najis, jadi sesuatu tadi sebenarnya suci, halal, tapi kemudian terkontaminasi najis. Dalam keadaan terkontaminasi najis belum disucikan, belum dibilas dengan air sampai bersih, maka hukumnya haram dikonsumsi. Tapi kalau misalkan yang mutanajis tercemari najis tadi kemudian bisa disucikan dengan air dan bersih lagi, maka kembali suci, kembali halal dikonsumsi. Misalkan ada orang mau makan buah apel, pas mau dikunyah di mulut, buah apelnya jatuh menimpa kotoran binatang. Nah, dalam keadaan terkena kotoran binatang, belum disucikan dibilas dengan air, itu hukumnya haram dikonsumsi. Tapi ketika buah apel tadi karena satu-satunya dan perlu untuk dimakan, ya akhirnya dia sucikan dengan air, dibilas sampai bersih. Nah, kalau sudah seperti ini, maka hukumnya kembali halal dikonsumsi. Nah, itu yang an-najis dan al-mutanajis, najis dan terkontaminasi najis. Kemudian yang kedua, al-qadar awil khobath, kotor dan jijik. Nah, ini termasuk sesuatu yang haram dikonsumsi, seperti kecoa dan belatung. Nah, ini haram dikonsumsi. Kemudian yang ketiga adalah ad-darar, membahayakan, seperti racun. Kemudian yang keempat al-iskar, memabukkan, seperti khamr. Ya, khamr ini, yang namanya khamr itu ya minuman yang memabukkan dari bahan baku apapun. Kemudian yang non khamr artinya yang dari misalkan benda padat, ini ada daun ganja, ada kecubung juga haram karena memabukkan, merusak fungsi akal. Kemudian al-muftarisah, binatang buas. Nah, ini binatang buas juga termasuk sebab keharaman sesuatu. Tadi sudah disinggung, ada buaya, ada serigala, ada burung gagak, burung elang, dan seterusnya. Kemudian ada al-barmaiyah, binatang amfibi, hidup di dua alam. Contohnya ada katak dan Cecilia, yaitu hidup di dua alam, dan itu di darat dan di air, dan itu hukumnya haram dikonsumsi. Baik Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, itu tadi sebab-sebab keharaman sesuatu. Artinya kalau sesuatu tadi ada di antara 6 yang tadi saya jelaskan, ya maka itu hukumnya haram dikonsumsi. Nah, ini 6 itu tadi kan yang pertama an-najis awil mutanajis, najis terkontaminasi najis. Yang kedua al-qadar atau khabath, kotor dan jijik. Yang ketiga ad-darar, membahayakan. Yang keempat al-iskar, memabukkan. Yang kelima al-muftarisa, binatang buas. Dan yang keenam al-barmaiyah, binatang amfibi. Berikutnya tentang suci najis. Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, ini perlu kita kupas walaupun sekilas. Suci najis ini sangat erat dengan halal haram. Jadi suci adalah keadaan tidak terkena najis dan atau tidak sedang berhadas, kecil maupun besar. Nah, itu suci. Kemudian najis adalah sesuatu yang kotor yang mencegah keabsahan ibadah dan kehalalan sesuatu. Jadi kalau najis ya digunakan untuk ibadah tidak sah, dikonsumsi juga tidak halal, artinya haram. Itu najis. Para ulama membagi macam hadis itu ke dalam 3 macam.
ada najis mukhaffafah ringan, ada najis mutawasito sedang, ada najis mughalladho berat. Jadi mukhaffafah ringan ini contohnya air kencing bayi laki-laki belum genap usia 2 tahun, hanya mengkonsumsi air susu ibunya saja. Nah, ini air kencing yang begini ini kategorinya najis mukhaffafah, najis ringan. Nah, cara mensucikan satu objek yang terkena najis mukhaffafah. Misalkan lantai rumah kita terkena najis mukhaffafah, najis ringan. Nah, cara mensucikannya gimana? Ya, cukup dengan menciprati air. Tidak perlu menyiramkan air kalau kita ingin mencipratinya saja, boleh. Misalkan di lantai rumahnya terkena najis bayi yang seperti tadi yang saya jelaskan, ya sudah ciprati air. Nah, tapi kalau di situ ainun najasa, bentuk najisnya masih ada, eh, air kencingnya masih ada, ya dikeringkan dulu. Dikeringkan misalkan dengan tisu atau dengan kain kain pel. Setelah dikeringkan baru diciprati air. Nah, itu dianggap suci. Objek tadi yang terkena najis mukhaffafah. Kemudian yang kedua adalah najis mutawasito, najis sedang. Ini najis yang banyak ditemukan di sekitar kita, di tempat tinggal kita, di tempat kerja dan aktivitas kita, atau di tempat-tempat yang banyak kita kunjungi. Itu kebanyakan najis, kalau ada najis itu kategorinya mutawasito atau sedang. Contohnya seperti kotoran binatang, tinja atau air seni orang, darah manusia, nanah, muntah-muntahan, dan seterusnya. Nah, gimana cara mensucikan satu objek yang terkena najis mutawasito, najis sedang? Jadi nanti yang terkena najis mutawasito ini harus dibilas sampai baunya itu sampai bau, warna dan rasanya itu hilang. Jadi misalkan ada najis mutawasito ditemukan di pakaian kita atau di apapun. Ini nanti kita hilangkan dulu ainun najasahnya, kemudian kita siram dengan air sampai bersih. Yang sekiranya bau, warna, dan rasanya itu hilang. Kalau sudah dilakukan seperti ini, maka kembali dianggap suci. Kembali dianggap suci karena sudah disucikan sesuai dengan prosedur untuk mensucikan najis mutawasito atau najis sedang. Kemudian yang ketiga adalah najis mughalladhah, najis berat. Ini najis dari unsur anjing dan babi. Bisa air liurnya, atau kotorannya, atau darahnya, atau bahkan bersentuhan dengan anjing dan babi, salah satunya basah ya, kitanya atau anjing babinya, atau dua-duanya basah, maka itu bisa mengkontaminasi najis mughalladhah, najis berat. Nah, cara mensucikannya ya dengan menyiramkan air 7 kali siraman. Salah satunya dicampur dengan debu. Bisa siraman pertama, siraman ke-7, siraman ke-5, atau siraman keberapapun. Yang penting 7 kali siraman, salah satunya dicampur dengan debu. Nah, itu cara untuk menghilangkan atau mensucikan najis mughalladhah, najis berat. Jadi kalau ada satu objek, misalkan garpu atau sendok atau piring atau pisau terkena najis mughalladhah dari unsur anjing babi, maka ya harus kita sucikan dengan cara tadi. Baik, Bapak Ibu para peserta, itu tadi najis, macam najis mukhaffafah ringan, mutawasito sedang, dan mughalladhah berat. Berikutnya ada istilah najis ma'fun anhu, najis yang dimaafkan, ditolerir. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya sesuatu tadi najis cara perspektif Islam, tapi udah nggak apa-apa, nggak perlu disucikan lagi, dimaafkan, ditolerir.
Nah, ini contohnya seperti najis yang ma'fun anhu, bangkai binatang yang ketika masih hidup kemudian kita lukai, itu tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Contohnya seperti capung, cicak, kecoa masih hidup, kita lukai, ya, itu tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Maka ketika capung, cicak, kecoa ini mati, jadi bangkai, nah itu bangkainya, najisnya itu kategorinya ma'fun anhu, najis yang dimaafkan. Misalkan ada bangkai cicak di sajadah tempat sholat kita, misalkan, atau di sarung atau celana kita, ya itu najis tapi ma'fun anhu, dimaafkan. Tidak perlu lagi kita sucikan. Makanya kalau ada orang misalkan mau minum secangkir teh atau kopi atau susu atau jahe, pas dia mau minum ternyata di cangkirnya itu ada bangkai lalat. Nah, ini bangkai lalat ini ya najis tapi ma'fun anhu, dimaafkan. Ya sudah, bangkai lalatnya diambil dari cangkir, kemudian kopinya atau tehnya atau susunya itu tetap halal dikonsumsi. Nah, itu contoh najis ma'fun anhu, najis yang dimaafkan. Kemudian ada relasi antara suci najis dengan halal haram. Suci najis dengan halal haram. Nah, ini contoh relasinya. Yang pertama, sesuatu yang halal dikonsumsi bisa menjadi haram jika mutanajis, terkena najis. Jadi contohnya tadi buah apel mau dimakan jatuh menimpa kotoran najis. Nah, maka ya selama belum disucikan, belum dibilas dengan air, ya buah apel tadi ya haram dikonsumsi. Tapi kalau nanti disucikan lagi, disiram dengan air, dibilas, ya nanti halal dikonsumsi. Kemudian yang kedua, relasi suci najis dengan halal haram, sesuatu yang suci tidak otomatis halal dikonsumsi. Artinya ada sesuatu yang suci tapi hukumnya haram dikonsumsi. Contohnya seperti daun ganja, kecubung. Nah, ini suci. Kalau sholat, di saku bajunya ada kecubung, ada ganja, ya tidak masalah, sholatnya sah karena suci. Tapi kalau dikonsumsi, lain lagi hukumnya. Hukumnya haram dikonsumsi. Kenapa? Karena itu ada unsur iskar, memabukkan. Kemudian relasi yang ketiga, halal haram identik dengan konsumsi, suci najis identik dengan digunakan. Identiknya seperti itu ya, kalau makanan, minuman, obat-obatan pasti ditanya ini halal nggak? Ini haram apa halal? Seperti itu. Tapi kalau yang digunakan, itu pertanyaannya itu, ini suci nggak? Ini najis atau suci? Ini sandal kamu ini najis atau enggak? Ini sajadah kamu, pakaian kamu ini suci enggak? Nah, seperti itu. Tapi terkait dengan sertifikat halal, itu mencakup hal yang dikonsumsi dan juga hal yang digunakan atau dikenakan. Makanya jangan heran jika ibu bapak para peserta melihat ada freezer, lemari pendingin, ada logo halalnya. Nah, ini bukan berarti, kalau gitu berarti ada orang yang sarapan paginya ini menunya adalah freezer. Ya kalau sarapan pagi motong-motong freezer dulu baru dipepes baru dimakan. Nah, ini kenapa sebenarnya? Itu karena ada logo halalnya katanya. Nah, ini bukan. Maksudnya freezer tadi yang ada logo halalnya itu tidak menjadikan sesuatu yang ada di dalamnya terkontaminasi oleh najis apapun. Artinya freezernya itu steril. Kenapa? Karena kata pakar elektronik, yang namanya lemari es atau freezer atau kulkas ini, elemen pendingin yang ada di dalamnya itu ada yang terbuat dari unsur babi, ada yang terbuat dari unsur selain babi. Nah, kalau elemen pendingin di dalamnya itu terbuat dari unsur babi, nah ini tidak bisa
diberi label sertifikat halal oleh BPJPH. Karena di situ ada elemen yang terbuat dari unsur babi yang nanti akan berakibat fatal. Bolu, roti, martabak, kue pukis, kemudian daging-dagingan, sayur-sayuran, buah-buahan, makanan yang ada di dalam freezer, lemari es, kulkas tadi akan terkontaminasi oleh najis. Karena dingin, beruap, banyak air. Nah, ini menjadi terkontaminasi najis, dan najisnya najis mughallal atau najis berat. Ini sangat riskan untuk disucikan. Nah, makanya kalau memang elemen pendinginnya itu dari unsur babi, ya tidak bisa dikasih logo halal oleh BPJPH. Nah, kemudian kalau kulkas atau lemari esnya itu tadi ya underdir atau elemen pendinginnya itu bukan dari unsur babi, nah ini tidak ada masalah. Artinya itulah yang diberi logo sertifikat halal. Artinya segala sesuatu yang ada di dalamnya, makanan, minuman, apapun itu tidak terkontaminasi oleh najis. Atau contoh lain misalkan nih, ada sesuatu yang digunakan misalkan perlu untuk diberi sertifikat halal, misalkan kosmetik. Kosmetik ini tidak dikonsumsi, tidak diminum, tidak dimakan, tapi digunakan di luar tubuh kita atau di pakaian kita. Nah, tapi kok ada sertifikat halal? Ya, karena jangan sampai kosmetik itu terbuat dari sesuatu yang najis, kemudian digunakan oleh kita, orang Islam, sehingga sholat kita itu menjadi tidak sah. Kenapa? Karena pakaian kita atau badan kita terdapat najis yang sumbernya dari kosmetik yang berbahan najis tadi. Nah, ini kan akibatnya fatal. Makanya di situ perlu untuk ada sertifikat halal. Nah, itu. Atau misalkan kuas. Nah, kuas ngecat ini artinya apa? Artinya kalau satu ketika melihat kuas itu ada logo halalnya, itu jangan kaget. Kalau kuas ini kan asalnya untuk ngecat dinding atau pintu atau jendela atau plafon atau apapun. Nah, tapi kan banyak pelaku usaha orang yang menggunakan kuas untuk misalkan ngoles selai, ngoles madu atau margarin keju. Nah, ini dioles. Orang jualan martabak, dia ngoles margarinnya atau kejunya atau coklatnya itu pakai kuas misalkan. Atau orang produsen kue pukis atau roti, misalnya dia gunakan kuas. Atau bahkan barangkali di dapur SPPG, MBG ada kuas juga yang digunakan untuk produksi makanan di situ. Nah, ini perhatikan kuasnya itu jangan sampai yang berbahan dari bulu babi. Kalau kuasnya itu terbuat dari bulu babi, maka akibatnya fatal. Produk makanan yang tadi orang jualan martabak, martabaknya sudah clear, bahan bakunya halal, prosesnya halal, endingnya fatal. Kenapa? Karena ngoles selainya atau margarinnya pakai kuas, yang kuasnya itu terbuat dari bulu babi. Nah, ini menjadi terkontaminasi najis mughalladhah dan itu riskan untuk disucikan. Baik Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, itu tadi relasi antara suci najis dengan halal haram. Kemudian sekarang kita akan membahas bagian akhir dari makalah ini, yaitu tentang fatwa. Tadi kan ada beberapa contoh fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik. Jadi fatwa hukum fikih atau hukum Islam itu adalah ketetapan hukum fikih yang dikeluarkan oleh ulama, baik secara individu maupun kolektif. Artinya yang menyampaikan fatwa itu bisa perorangan, bisa lembaga. Fatwa secara umumnya, fatwa tentang warisan, fatwa tentang perniagaan, fatwa tentang hukum keluarga, atau apapun yang masyarakat membutuhkan status hukum fikih. Nah, kemudian ulama memberikan fatwa. Nah, yang menyampaikan fatwa ini bisa perorangan, bisa lembaga. Perorangan misalkan Kiai Fulan, Ajengan Fulan, Tuan Guru Fulan. Nah, ini boleh menyampaikan fatwa.
atau lembaga seperti Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Lembaga Basul Masail, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, misalkan, atau Majelis Tarjih Muhammadiyah, atau yang lainnya, ormas Islam yang lainnya, itu boleh. Yang meminta fatwa pun sama, mustafti ya istilahnya. Kalau yang menyampaikan fatwa mufti, yang meminta fatwa mustafti. Nah itu bisa perorangan, bisa juga lembaga. Si fulan bertanya tentang hukum fikih boleh. Atau lembaga, instansi pemerintah atau lembaga swasta. Misalkan dalam konteks COVID-19 kemarin, pemerintah sebelum melaksanakan vaksinasi terhadap masyarakat di Indonesia itu meminta fatwa dulu kepada Majelis Ulama Indonesia terkait dengan hukum vaksin COVID-19. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Satgas COVID-19 itu meminta fatwa, yang akhirnya MUI mengeluarkan fatwa. Dijelaskan bahwa vaksin ini begini dan akhirnya hukumnya halal. Setelah fatwa itu dikeluarkan, ditetapkan, dipublikasikan, baru pemerintah menjalankan proses vaksinasi COVID terhadap masyarakat. Nah, ini contoh yang lembaga yang bertanya, kemudian lembaga yang menjawab fatwa tadi. Nah, kecuali fatwa produk halal. Kalau fatwa produk halal, itu yang berwenang mengeluarkan fatwa itu hanya dua, dan dua-duanya lembaga. Yang pertama adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yang kedua adalah Komite Fatwa BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Jadi, selain dua lembaga ini, tidak boleh mengeluarkan fatwa produk halal. Fatwa produk halal itu adalah fatwa yang nanti dijadikan acuan BPJPH dalam mengeluarkan sertifikat halal. Kemudian dalil-dalil fatwa. Dalil fatwa ya secara umum sama seperti dalil ketika ulama melakukan ijtihad, mengambil kesimpulan hukum fikih. Di antaranya ayat Al-Quran sebagai rujukan utama, kemudian hadis Kanjeng Nabi SAW, kemudian ijma, konsensus ulama, dan kias, analog, dan beberapa dalil syar'i yang lain, seperti masalah mursalah, istihsan, istiqro, dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, kemudian kita melihat beberapa contoh fatwa halal. Nah, ini maksudnya fatwa halal di sini adalah fatwa MUI yang terkait dengan produk pangan, minuman, obat-obatan, kosmetik. Pokoknya apa yang dikonsumsi atau digunakan yang di situ membutuhkan status halal haram. Nah, ini yang pertama adalah fatwa tentang standar penyembelihan syar'i. Ini fatwa nomor 12 tahun 2009. Kesimpulannya adalah bahwa penyembelihan sesuai dengan fatwa ini ya. Penyembelihan dilaksanakan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah. Yang kedua, penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan al-mari, saluran pernapasan al-hukum, dan dua pembuluh darah al-wadajain yang ada di leher binatang. Ini tiga-tiganya harus terpotong ketika proses penyembelihan. Kemudian penyembelihan dilakukan dengan satu kali sayatan secara cepat. Berikutnya memastikan adanya aliran darah mengalir deras atau gerakan hewan setelah disayat tadi, klepek-klepek ya istilahnya. Atau ada suara mendengkur kalau berupa sapi atau kerbau atau kambing, itu sebagai hayatun mustaqirrah, tanda-tanda hidup hewan setelah disayat tadi. Kemudian yang terakhir, matinya hewan tadi disebabkan oleh proses penyembelihan. Nah, itu standar proses penyembelihan syar'i. Kemudian standar penyembelihnya itu beragama Islam dan sudah akil baligh dan memahami tata cara penyembelihan secara syar'i. Kemudian standar alat penyembelihannya apapun, yang penting tajam, bukan berupa kuku, gigi atau taring dan tulang. Jadi apapun boleh. Kayu, misalkan kayu bambu, itu kan tajam tuh. Untuk menyembelih boleh. Kaca,
kaca yang tajam boleh, besi yang tajam boleh, pisau dan seterusnya boleh. Kecuali kuku, gigi, atau taring dan tulang. Itu nggak boleh. Baik, contoh fatwa berikutnya, Bapak Ibu, para peserta yang saya hormati, fatwa tentang alkohol. Ini fatwa nomor 11 tahun 2009. Jadi banyak sekali orang yang rancu dalam memahami apa itu alkohol, apa itu alkhomer. Nah, ini kita coba jelaskan melalui fatwa nomor 11 tahun 2009 dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Bahwa pertama, alkhomer itu adalah sesuatu minuman yang memabukkan. Terbuat dari apapun. Dari perasan anggur, dari perasan beras, dari perasan apapun. Kalau minuman itu memabukkan, maka itu namanya adalah al-khamru. Nah, al-khamru ini hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Itu al-khamru. Kemudian alkohol. Nah, alkohol ini sesuai dengan fatwa MUI di sini terbagi menjadi dua. Ada alkohol hasil samping industri khamar, ada alkohol bukan hasil samping industri khamar. Alkohol hasil samping industri khamar artinya alkohol yang didapatkan dari perusahaan yang memproduksi minuman yang memabukkan. Pada saat yang sama dia juga memproduksi alkohol untuk diperjualbelikan. Nah, ini hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Sementara kategori yang kedua adalah alkohol bukan hasil samping industri khamar. Alkohol yang bukan hasil samping industri khamar ini ya alkohol yang didapatkan misalkan dari fermentasi alami buah-buahan yang masak misalkan. Karena buah-buahan yang matang itu kan sejatinya mengandung alkohol, kadarnya itu berbeda-beda. Atau misalkan alkohol didapat dari satu perusahaan yang memproduksi alkohol saja, tidak memproduksi minuman. Misalkan dia memproduksi alkohol untuk kepentingan medis atau kepentingan industri yang lainnya. Nah, alkohol jenis yang kedua ini, yang bukan hasil samping industri khamar ini, hukumnya suci dan halal dikonsumsi. Suci dan untuk dikonsumsi ada batasannya. Ada batasannya yaitu kalau berupa makanan 0,5%, kalau berupa minuman kurang dari 0,5%. Itu batasan untuk alkohol yang bukan hasil samping industri khamar. Makanya kosmetik yang menggunakan alkohol berupa parfum atau berupa kosmetik yang lainnya boleh dengan kadar berapapun karena ini kan kosmetik tidak dikonsumsi ya, digunakan di luar. Dengan syarat alkoholnya itu bukan hasil samping industri khamar. Nah, itu terkait dengan fatwa alkohol. Kemudian fatwa tentang mikroba dan produk mikrobial. Ini fatwa nomor 1 tahun 2010. Jadi sudah menjadi rahasia umum atau sudah menjadi hal yang lumrah dan biasa itu menggunakan produk mikroba dan produk mikrobial untuk memproduksi makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik. Nah, sekarang bagaimana hukum fikihnya, hukum syar'inya? Sesuai dengan fatwa MUI ini bahwa mikroba pada dasarnya halal selama tidak membahayakan dan tidak terkena barang najis. Mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci hukumnya halal. Mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, nah ini dilihat dulu. Kalau mikroba tadi bisa dipisahkan dari medianya yang najis, kemudian bisa disucikan dengan air, disiram dengan air, setelah proses pemisahan dan pensucian, mikroba tadi hukumnya suci dan halal dikonsumsi, dimanfaatkan. Nah, tapi kalau mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis tadi tidak bisa dipisahkan, atau bisa dipisahkan tapi tidak bisa disucikan dari apa tadi media yang najis, maka hukumnya najis dan haram dikonsumsi, dimanfaatkan. Kemudian
produk mikrobial dan mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang dari unsur anjing dan babi, itu hukumnya najis dan haram dikonsumsi, haram dimanfaatkan. Nah, itu fatwa tentang mikroba dan produk mikrobial. Berikutnya fatwa tentang daur ulang air, Bapak Ibu. Jadi ini menjadi hal yang penting. Ada satu daerah misalkan yang terkenal dengan krisis air bersih. Ada satu musim, satu masa yang orang sulit mendapatkan air bersih. Ini bagaimana ketika menggunakannya air yang daur ulang. Nah, fatwa ini akan menjelaskan hal itu. Jadi sesuai fatwa MUI, menggunakan atau memanfaatkan air daur ulang itu hukumnya boleh dan halal dikonsumsi. Tapi nanti ada ketentuannya ya. Nah, ini ketentuannya itu diantaranya adalah cara untuk daur ulangnya. Dalam fatwa ini dijelaskan ada 3 cara. 3 cara untuk mendaur ulang air. Yang pertama, thariqatun nashi, dengan cara menguras. Yang kedua, thariqatul mukaththar, perbanyak volume air. Dan yang ketiga, thariqatut taghyir, dengan cara merekayasa. Nah, thariqatun nashi dengan cara menguras ini contohnya seperti ada sumur yang ketiban bangkai binatang, kemudian air sumur tadi baunya berubah, warnanya berubah, rasanya berubah, artinya najis. Nah, bagaimana cara untuk mensucikannya lagi supaya bisa boleh dimanfaatkan, halal dikonsumsi? Caranya adalah dengan thariqatun nashi, dengan cara menguras. Bangkainya diambil dulu, dibuang. Setelah itu air sumurnya dikuras, keluar lagi dari mata airnya air yang baru, maka setelah proses tadi, air yang baru tadi dihukumi suci, halal dimanfaatkan, halal dikonsumsi. Nah, itu thariqatun nashi, dengan cara menguras. Kemudian yang kedua, thariqatul mukaththar, dengan cara memperbanyak volume air. Ini misalkan pada satu daerah yang dikenal tandus, kering, sulit mendapatkan air bersih karena tidak ada mata air di situ. Masyarakat penduduk di situ mendapatkan air bersih dengan bersusah payah, mengumpulkan air, mengambil air dari jarak yang jauh, antri yang panjang dan lama, begitu sulit dia mendapatkan air bersih. Nah, satu ketika ada orang di situ yang sudah mengumpulkan air di rumahnya, ada beberapa ember. Nah, dilala satu ketika itu satu embernya terkena najis. Terkena najis artinya dia paham bahwa air ini sudah mutanajis, terkena najis, tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dimanfaatkan secara fikih. Nah, dia bingung mau dibuang, dia ingat cara mendapatkannya begitu susah payah, mau dibiarkan tidak dibuang, juga ini sudah najis, tidak bisa dimanfaatkan. Nah, bagaimana? Akhirnya didaur ulang. Didaur ulang dengan cara al-mukaththar, memperbanyak volume air. Najisnya dibuang dulu, setelah itu air yang satu ember ini dicampur dengan 6-7 ember yang lainnya, dijadikan satu, sehingga volumenya menjadi banyak. Nah, ketika sudah tercampur dengan ember-ember yang lain yang volumenya menjadi banyak, maka hukumnya kembali menjadi suci, halal dikonsumsi, halal dimanfaatkan. Itu thariqatul mukaththar, dengan memperbanyak volume air. Kemudian ada thariqatut taghyir. Yang terakhir, yang ketiga adalah dengan cara merekayasa. Dengan cara merekayasa, ini yang banyak terjadi dan digunakan di kota-kota besar. Ada kota-kota besar di Indonesia maupun di luar negeri yang krisis air bersih. Untuk mendapatkan air bersih di kota itu tidak memenuhi kebutuhan penduduk atau masyarakatnya, sehingga harus melakukan daur ulang air. Air yang sudah mengalir di selokan, sudah digunakan oleh masyarakat, sudah keruh, itu direkayasa dengan alat dan obat. Ada mesinnya, ada obatnya, direkayasa sehingga air yang keruh tadi hasilnya itu jernih lagi. Jernih lagi, sifat-sifatnya setelah dicek di laboratorium itu seperti semula lagi. Bahkan setelah dianalisa itu tidak membahayakan jika dikonsumsi oleh manusia. Nah, ini bagaimana hukumnya?
Dalam fatwa ini dijelaskan hukumnya boleh dan halal dikonsumsi, dimanfaatkan. Dengan syarat yang pertama, volume airnya lebih dari 2 kula. Lebih dari 2 kula ini artinya lebih dari 270 liter. Banyak ya. Yang kedua, alat dan obatnya itu tidak terbuat dari sesuatu yang najis. Alat dan obat untuk merekayasa air keruh, air kotornya tadi tidak terbuat dari sesuatu yang najis. Dan yang terpenting, air hasil daur ulangnya itu tidak membahayakan ketika dikonsumsi atau dimanfaatkan. Nah, itu terkait dengan daur ulang air. Berikutnya, ini contoh yang terakhir yang saya sampaikan, fatwa tentang kopi luwak. Nah, ini kopi luwak ini biji kopi yang dimakan oleh binatang luwak, kemudian keluar lagi bersama kotoran binatang luwak, masih dalam keadaan utuh, tidak hancur, tidak pecah. Nah, ini kemudian diproses, dibilas dengan air, disucikan. Setelah dibilas bersih dengan air, kemudian ditumbuk menjadi bubuk kopi. Kemudian setelah itu diseduh dengan air panas, menjadi minuman kopi dan diseruput minuman kopi yang sangat nikmat. Nah, ini kopi luwak. Nah, itu gimana secara fikih hukumnya? Halal, boleh kalau prosesnya seperti tadi. Nah, tapi kalau misalkan biji kopi yang dimakan binatang luwak tadi keluar bersama 4 kotoran binatang luwak itu sudah hancur, maka tidak bisa diproses untuk menjadi pupuk kopi dan diminum menjadi kopi luwak. Karena itu sudah mutanajis dan tidak bisa disucikan. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, itu sebagai prolog diskusi kita tentang konsep halal haram. Kita masih ada waktu kurang lebih 30 menit ke depan. Bisa kita gunakan untuk diskusi, tanya jawab jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan bersama. Baik, waktu saya kembalikan kepada Ibu Rifa sebagai moderator dan fasilitator pada sesi kali ini. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Yai. Tadi saya izin off cam sebentar karena sini lagi hujan, jadi kalau dinyalain apa screen-nya itu nge-freeze gitu ya Pak ininya screen-nya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, para peserta, ini sudah 11.30 dan masih ada waktu untuk bertanya. Saya akan dahulukan pertanyaan yang raise hand dulu, yang open mic, baru nanti saya akan eh, membaca chat Bapak Ibu yang ada di Zoom. Oke, ada Muhammad Fadil. Silakan Mas Muhammad Fadil untuk Itu dibukakan Bu atas mic-nya. kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Izin Fadil. bertanya Pak Yai, ini kan kami di SPPG itu sering menggunakan bahan ayam, daging ayam. Baik, Apa hukumnya Pak Kiai jika kan biasa kami pesan dari pabrik-pabrik besar, kadang kami agak ragu Pak Kiai apakah dagingnya dipotong dengan mengikuti kaidah-kaidah syariat karena pernah juga kami membaca bahwa kalau di pabrik itu pakai semuanya pakai mesin Pak Kiai. baik. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung wabarakatuh. dijawab Langsung atau dijawab saja ya bagaimana Bu Pak? Rifa. Oh iya, boleh Pak. Baik, baik. Tadi Pak Muhammad Fadil ya, eh, ini bahan baku daging ayam di SPPG atau yang lainnya. Jadi sebenarnya yang prioritas dan utama itu kalau di sekitar dapur SPPG Bapak Ibu ada rumah pemotongan hewan yang sudah bersertifikat halal, maka usahakan suplai dagingnya itu dari tempat tadi, dari RPH yang sudah bersertifikat halal. Karena ini sudah clear ya. Insya Allah sesuai koridor syari dan juga secara aturan sudah sesuai dengan aturannya. Tapi kalau misalkan di sekitar di area SPPG Bapak Ibu belum ditemukan atau tidak ada RPH yang bersertifikat halal, maka Bapak Ibu harus pastikan supplier daging tadi itu proses penyembelihannya itu secara syar'i. Minimal ya bertanya dan melihat
di mana proses penyembelihannya seperti apa. Ini harus clear. Kalau memang sudah dijawab itu secara syar'i dan dilihat beberapa kali memang betul penyembelihannya, ya tidak apa-apa. Kalau memang tidak ada ya Bapak Ibu di sekitarnya yang RPH bersertifikat halal. Nah, bagaimana kalau penyembelihannya dengan mesin? Ada fatwa MUI, Pak Fadil dan Bapak Ibu yang lainnya. Sudah ada fatwa MUI bahwa penyembelihan hewan dengan mesin itu hukumnya boleh. Jadi ini terutama pada RPH yang menangani ratusan atau bahkan dengan jumlah yang banyak binatang yang harus disembelih, volumenya itu sangat besar sehingga tidak mungkin secara manual penyembelihannya, harus dengan alat. Nah, ini hukumnya boleh. Nanti operator ketika menombol alat startnya itu dengan membaca basmalah. Itu sudah ada fatwa di MUI. Jadi intinya tadi Pak, kalau ada di sekitarnya RPH yang bersertifikat halal, maka harus ngambil dari RPH yang bersertifikat halal. Kalau tidak ada, betul-betul tidak ada, ya harus dipastikan proses penyembelihannya itu sesuai dengan koridor syar'i. Ya, itu jawabannya Pak Fadil dan Bapak Ibu. Ya. Baik, terima kasih. Bagaimana Mas Fadil, sudah puas dengan jawabannya? Ya, terima kasih banyak Pak Kiai. Terima kasih banyak Bu. Oh iya, baik. Sama-sama. Sekarang mungkin langsung ke Mbak Elsera. Silakan Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bang. Waalaikumsalam. Silakan. Mengenai ayam, kadang kan ayam itu kalau pengolahannya di sayur, kayak let's say opor atau gulai, itu kadang ada yang metodenya langsung dimasak bersama bumbu. Jadi bumbu ditumis, langsung masuk ayam, langsung masuk air. Nah, di situ kan ada buih darahnya tuh ya, Pak. Nah, Baik. untuk metode eh, penjaminan kehalalannya, apakah boleh seperti itu nanti kita saring busanya, atau memang sebaiknya direbus dulu terpisah setengah matang, 15 menitan gitu, baru nanti kita campur ke bumbu yang sudah ditumis. Baik. Langsung saja saya jawab tadi dari Mbak Elsera ya. Jadi ayam, daging ayam atau daging yang lainnya ketika ingin dimasak harus diproses pensucian terlebih dahulu secara maksimal. Jadi setelah ayam itu sudah dipotong-potong atau sebelum dipotong-potong juga, artinya sudah bisa untuk kita sucikan dengan air, itu disucikan dulu, dibilas dengan air secara maksimal sampai bersih. Nah, kalau sudah dibilas dengan air, sudah dianggap bersih, ini kita maksimal membilasnya ya, menyiramkan airnya itu secara maksimal, maka itu sudah dianggap suci. Nah, setelah itu misalkan sudah dipotong-potong atau baru dipotong-potong, setelah itu boleh langsung dimasak, misalkan tadi dijadikan opor atau dijadikan sup atau apapun. Nah, itu tidak masalah dalam proses masaknya, ternyata di situ ada buih-buih yang seperti darah atau sisa-sisa darah atau apa, itu tidak masalah. Asalkan tadi dalam proses pensuciannya itu maksimal. Jadi sebelum dimasaknya itu disiram, dibilas dengan air secara maksimal, betul-betul ini sudah bersih, baru diproses. Nanti di tengah proses masak ternyata ada yang ter apa terlewat, ternyata ada sisa apa. Nah, itu tidak apa-apa. Kalau istilah najisnya itu najis yang ma'fun anhu, yang ditolerir atau dimaafkan tadi. Tapi ya dengan syarat tadi proses pensucian sebelum masaknya itu maksimal. Ya, itu Mbak Yosira jawabannya. Baik, Pak. Terima kasih untuk Ya, penjelasannya. sama-sama. Ya. Ini Sunarti, silakan Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, Waalaikumsalam. Silakan. saya mau menanyakan, ini kan kadang-kadang kita itu ya ada yang non-Muslim ya Pak ya. Yang Iya, Muslim itu misalnya itu kan dia sekali-kali memasak non halal kan. Nah, baik. suatu saat kan kalau kita bertamu ya, kita bertamu. Nah, di sana itu memasak tapi tidak ada non halal, semua halal ya.
Tapi itu Baik, barang-barangnya itu ya seperti wajan, panci, ya itu mungkin kadang-kadang bekas yang non halal itu. Nah, bagaimana apakah yang dimasak yang halalnya itu bekas apa wajannya itu apa masuk makanan itu masuk halal apa tidak? baik. Ibu Yuni ya, Ya tadi. nih, Ibu Yani, baik. Jadi alat-alat produksi, termasuk alat-alat untuk masak, kalau dalam SPPG ya, yang bersertifikat halal, yang nanti akan mendapatkan sertifikat halal, maka tidak boleh digunakan untuk sesuatu yang non halal juga. Secara aturannya seperti itu. Jadi di dapur SPPG Bapak Ibu kalau sudah bersertifikat halal ya tidak boleh alat-alatnya digunakan untuk masak sesuatu yang non halal. Nah, ini kaitan dengan regulasi. Tapi kalau di luar itu artinya ada misalkan orang yang menggunakan alat dapurnya, kadang-kadang dia masak yang halal, kadang-kadang dia masak yang non halal. Nah, yang non halal ketika digunakan untuk non halal maka harus disucikan terlebih dahulu. Kalau najisnya itu babi misalkan ya harus disucikan tadi 7 kali siraman, salah satunya dicampur dengan debu. Kalau itu dilakukan maka alat dapurnya dianggap suci kembali dan bisa digunakan untuk masak yang halal. Tapi kalau tidak dilakukan pensucian cara tadi yang mensucikan najis mukhalat atau najis berat atau najis yang lainnya, ya itu menjadi terkontaminasi najis sehingga makanan yang bahan bakunya halal pun akan najis dan haram dikonsumsi. Nah, itu jawabannya Bu Yani. siap. Terima kasih Pak. Iya, Atas sama-sama. jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Baik, terima kasih eh, Mbak Yeni Sunarti. Sekarang langsung ke Mbak Valen ya. Silakan Mbak. Assalamualaikum Pak Kiai, izin bertanya. Waalaikumsalam. Silakan. Masih membahas tentang daging ayam. Jika supplier atau penjual itu sudah memiliki sertifikasi halal, tapi kualitas ayamnya itu kurang baik, misal baunya terus berwarna biru itu. Nah, itu hukumnya bagaimana ya Pak? Terus tindakan kita sebagai pembeli itu bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Baik. Tadi ada Mbak Valen ya. Jadi daging atau ayam dari supplier yang memang dia punya sertifikat halal, tapi kualitasnya itu di bawah standar. Nah, ini Iya yang Pak. seperti itu ya tentu kalau ketidaklayakannya tadi itu akan membahayakan ya tentu jangan digunakan. Artinya kalau secara halal pertama dia sudah bersertifikat halal berarti proses penyembelihannya itu sesuai koridor syar'i. Tapi kalau misalkan keadaan dagingnya itu sudah tidak layak, nah ini nanti bisa saja menjadi haram karena apa? Karena membahayakan. Karena ada unsur madorot membahayakan jika dikonsumsi oleh manusia. Nah, tapi kalau misalkan hanya sebatas kualitasnya kurang bagus, misalkan karena misal nih karena kok kelihatan tidak segar, tapi memang eh, masih layak dikonsumsi. Nah, kalau seperti ini ya masih tetap halal. Tapi kalau misalkan eh, kualitas atau kondisinya itu parah, tadi sampai membiru dan ini berbahaya jika dikonsumsi, nah itu ya bisa menjadi haram hukumnya karena madorot tadi membahayakan tadi. Jadi intinya kalau dapur SPPG ingin mendapatkan suplai daging ya yang pertama sih pastikan suppliernya itu RPH yang sudah bersertifikat halal. Nah, kemudian yang berikutnya ya tentu kualitas daging eh, artinya layak layak untuk dikonsumsi, tidak membahayakan. Ya, itu jawabannya Baik, terima Mbak kasih Pak Valen. Oke, Kiai. baik. Siap. Ya, sama-sama. Sudah terpahami ya Mbak Valen ya. Sekarang bisa lanjut ke Mas Rahmat Hidayat, nanti baru ke Mbak Asfa. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator yang kita hormati, materi kita, Pak Fahmi. Izin bertanya, Pak, itu Silakan. terkait
terkadang ada beberapa masalah di lapangan. Kita menemukan buah-buahan kita itu ada yang ada ulatnya gitu. Baik, Bahkan ada yang menyangkal itu belatung gitu. Mungkin mereka belum bisa membedakan antara belatung sama ulat. Jadi kalau belatung sama ulat ini termasuk eh, haram atau bagaimana tuh Pak? Kadang-kadang kan kita nggak tahu, tiba-tiba aja buah-buahan kita itu ada muncul ulat dari dalam keluar gitu, Pak. Jadi dia itu baik, jalan-jalan prank baik, begitu. Terus itu pertanyaan pertama Pak. baik. Yang kedua itu terkait penyembelihan ayam. Kan kita melihat tuh orang di yang nyembelih ayam itu, eh, dia tuh kadang nggak ada menghadap kiblat gitu. Dia tuh Baik, cuma tiba saya gorok aja atau itu bagaimana itu Pak? Hukumnya gitu kan apakah sah atau gimana gitu. baik. Nah, terus yang ketiga, eh, mungkin nanti Ibu moderator bisa menyampaikan juga pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum Oh ya, warahmatullahi wabarakatuh. baik, baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saja saya jawab, Pak Rahmat Hidayat. Yang pertama terkait buah yang ada ulatnya. Nah, ini kalau dalam fatwamu itu buah yang ada ulatnya, artinya orang makan buah kemudian ulatnya kemakan, itu tidak apa-apa. Itu termasuk halal. Tapi kalau misalkan kita tahu betul sebelum dimakan, itu ulatnya banyak. Nah, itu sebelum kita makan kita tahu, oh itu ulatnya udah banyak. Nah, ini jangan dikonsumsi. Tapi kalau kita lagi makan buah, kemudian ada ulat yang kemakan, nah ini tidak apa-apa. Nah, itu terkait dengan ulat. Kalau belatung memang haram ya. Dan ulat dengan belatung ini beda. Jadi kalau belatung ini karena menjijikan dan itu termasuk haram. Nah, ulat tadi ya dalam arti ulat buah ya, ulat yang ada di buah. Kemudian penyembelihan ayam yang tidak menghadap kiblat ini tidak apa-apa, Pak. Artinya menghadap kiblat ini hanya salah satu anjuran saja, tapi kalau secara rukun penyembelihannya itu tidak menjadi bagian yang disyaratkan. Artinya apa? Kalau menyembelih menghadap kemanapun boleh. Yang penting tadi ada membaca basmalah, kemudian memotong 3 hal di leher binatang, kemudian memastikan apa hayatun mustaqirroh, tanda hidup setelah disayat, kemudian memastikan matinya binatang itu karena proses penyembelihan tadi. Itu yang terpenting. Itu jawabannya Pak Rahmat Hidayat. Ya, baik Pak Rahmat sudah bisa dipahami Pak? Sudah Bu. Oke. Ya, lanjut ke Mbak Asfa Maulidiati. Silakan Mbak untuk buka mic-nya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Pak Kiai, untuk sayur Baik, dan buah silakan. sendiri itu apakah ada ketentuan kehalalannya? Jadi kita harus menanyakan sertifikat halal kepada supplier untuk sayur dan buah itu sendiri. Kemudian melanjutkan pertanyaan tentang yang ada ulat di buah tadi itu, seumpama kita sedang makan buah kemudian ada ulatnya banyak dan kita menyingkirkan yang bagian ada ulatnya itu, apakah buah yang sudah disingkirkan ulat-ulatnya itu apakah tetap bisa dimakan Pak Kiai? Terima kasih. Baik, Mbak Asfa tadi ada 2 pertanyaan. Untuk komoditi berupa sayur dan buah, penjual sayur dan buah itu tidak diharuskan memiliki sertifikat halal. Itu termasuk barang nabati yang sudah clear kehalalannya. Jadi supplier sayur dan buah dari manapun boleh, Bapak Ibu, karena itu jelas suatu yang tidak membutuhkan sertifikat halal. Kemudian untuk ulat di buah tadi ketika dimakan, kemudian banyak dibuang dulu ulatnya ini juga boleh. Nanti setelah ulatnya dibuang semua kemudian dimakan, ini juga tetap halal untuk dikonsumsi. Ya, itu jawabannya Mbak Oke, Asfa. terima kasih Pak Kiai. Sama-sama. Ya, oke baik. Terima kasih. Lanjut ke Mbak Yeni Oktaria. Silakan Mbak Yeni. Ya, baik, terima kasih. Bapak izin bertanya. Jadi sejauh mana tanggung jawab Silakan. penyelia halal dalam menjamin kehalalan produk? Jadi kan mengingat prosesnya itu mencakup seluruh rantai ya, mulai dari bahan baku, proses produksi hingga distribusinya.
Jadi gimana batas tanggung jawab tersebut jika nantinya terjadi pelanggaran yang tidak disengaja begitu. Terima kasih. Baik, Mbak Yeni tadi ya, tanggung jawab seorang penyelia halal. Nah, ini pentingnya penyelia halal dalam proses sertifikat halal. Jadi, sertifikasi halal ini untuk memastikan bahwa produk yang diedarkan kemudian nanti dikonsumsi itu betul-betul sesuai dengan koridor syar'i. Nah, di antara tugas dan fungsi dari penyelia halal ini kan memantau betul dari bahan baku, kemudian proses produksi sampai packaging. Nah, itu semuanya clear. Artinya tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan koridor syar'i. Jadi kalau pelaporan atau pemantauan ini maksimal, betul-betul apa yang ada, artinya di situ tanggung jawabnya itu sudah maksimal. Yang terpenting ya tentunya jangan sampai sesuatu yang haram kemudian dikategorikannya halal, atau ada sesuatu yang dalam proses itu terkontaminasi najis, nah itu kemudian dibiarkan, tidak diingatkan atau tidak dibetulkan. Nah, ini yang akhirnya eh, hasil dari pemantauan tadi itu tidak maksimal. Jadi itu tadi di antara tanggung jawabnya Bu terkait dengan penyelia halal ya, Mbak Yeni. Oh, iya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, kita lanjut ke ada lagi yang mau raise hand. Tadi kayaknya ada satu lagi yang belum saya panggil. Atau kalau tidak ada, saya mau baca yang di chat ya Pak ya. Ini ada 4 Silakan. orang gitu yang ada di kolom chat. Oke, mungkin yang pertama ini tadi dari Mbak Lutfi ya. Kalau misalnya ayam yang sudah dipotong, sudah bersih, tapi masih ada darahnya, bagaimana itu Pak hukumnya? Iya, jadi setelah dipotong kemudian dicuci secara bersih, secara maksimal ya. Setelah itu kemudian diproses masak, tiba-tiba ada sisa, nah itu kategorinya najis ma'fun anhu, najis Oh, yang maafkan. dimaafkan, ditolerir. Asal prosesnya sudah maksimal ya Bu, awalnya itu tidak asal-asalan, Mm-mm. tidak serampangan. Oke, Ya, baik. Nah, Pak, jika misalnya nanti apa di SPPG itu saat kita katanya mengolah masakan, lalu itu aman, nggak bau. Tapi pas sampai ke penerima manfaat, misalnya ke siswa gitu, tiba-tiba tercium bau yang nggak sedap. Tapi hanya sebagian aja yang bau begitu. Istilahnya tidak fresh seperti awal. Itu bagaimana, Pak, katanya hukumnya? ya, sebenarnya kalau secara aturan sih mungkin nanti ada narasumber lain ya yang terkait Oh iya, ini itu bagaimana nanti mungkin ya, teknisnya Pak. ya. Ya kalau saya Oh secara iya, teknis sih teknik. yang penting tidak membahayakan ya. Kalau membahayakan Oke. dikonsumsi ya jangan, karena nanti bisa haram itu karena madorotnya itu karena membahayakan. Ya. Ah, oke. Adapun Baik. teknis seperti apa ya nanti Hmm. bisa ditanyakan ada narasumber yang terkait dengan Oh teknis. iya, nanti di BPJPH ya, Pak ya. Oke, Betul. ini juga ada Mbak Dian yang menanyakan tentang positive list, kayak bahan kritis dan sebagainya. Itu sepertinya nanti ya, Mbak Dian bisa ditanyakan ke BPJPH atau misalnya ke Betul. nanti narasumber yang membahas tentang positive list seperti ini. Kalau ada Mbak Putri di sini, oke, sama ya. Tadi juga pertanyaannya memastikan tetap apa eh, tetap aman, tidak bau, tetap halal kepada penerima manfaat itu bagaimana? Itu tadi udah dijawab ya, teknisnya nanti Betul. sama BPJPH. Oke, ini ada dari Mbak Dila Mastura. Oke, ketika kita mengambil daging dari supplier, kan dagingnya itu sudah dipotong karena kita pesannya kiloan. Untuk memastikan kehalalan daging seperti daging sapi, apakah cukup dari label halal saja atau juga perlu proses penyembelihan? Ya, kalau mendapatkan daging dalam bentuk yang sudah dipotong-potong, ya yang terpenting pastikan suppliernya itu sudah bersertifikat halal. Kalau itu sudah ada sertifikat halal dari BPJPH, sudah clear. Artinya prosesnya itu dengan proses yang syar'i. Nah, tapi kalau misalkan suppliernya itu tidak bersertifikat halal, karena memang di daerah SPPG itu tidak ada
RPH yang bersertifikat halal. Nah, ini perlu ditanyakan kepada suppliernya atau yang RPH-nya apakah ini diproses dengan penyembelihan syar'i atau tidak. Kemudian juga perlu dilihat, dipantau beberapa kali dalam proses penyembelihannya, apakah betul secara syar'i atau tidak. Kalau semua sudah clear, jawabannya juga secara syar'i dan sesuai dengan fakta lapangan, maka ya itu halal untuk dikonsumsi. Ya, itu jawabannya, Ya. Mbak. Oke, baik. Bagaimana Mbak Dila Mastura? Sudah pas belum ya jawabannya? Sudah dipahami? Sudah, Kak. Sudah dipahami. Oke. Oke, di sini Pak Yai di chat terakhir sih ada Mbak Alia Launa. Mungkin saya bacain Silakan. dulu. Iya. Eh, Pak Yai izin bertanya terkait pengadaan bahan makanan. Bagaimana hukum syariat memposisikan bahan seperti dagingan yang secara jenis hewannya halal, namun dokumen sertifikat halalnya lagi di posisi masa perpanjangan. Maka satu sendiri tinggalkan saja karena ragu belum ada keluar sertifikatnya, atau dibolehkan saja karena pada supplier tersebut sebelumnya sudah terjamin kehalalannya. Jadi ini Iya, hanya di sistem saja gitu Pak, iya, ininya iya. Sebenarnya sih ini belum halalnya. nanti ada narasumber yang terkait dengan teknis Oh ya, itu, Mbak. oh iya Ya, itu pasti nanti ada. ya teknis ya. Iya, Ah, oke baik, baik. ada perpanjangan itu kan ya. Oke, ya. Nah ini juga pertanyaannya Mbak Riantika ya sama juga sepertinya nanti bahasan tentang label halal sama tidak disertai label halal sepertinya nanti mungkin ke ini ya ke narasumber selanjutnya. Di sini pertanyaannya tadi Pak sama. Bagaimana langkah mitigasi risiko yang seharusnya dilakukan apabila bahan belum ada label halal? Nah, itu mungkin nanti ya ke narasumber selanjutnya. Oke. Nah, ini mungkin Pak dari Salwa Kotrunada. Baik, eh, oke, untuk bahan-bahan bumbu ya yang dimasak, bagaimana hukum bahan makanan jika kami oke, memakai bahan makanan impor yang belum ada sertifikat halalnya? Misalnya seperti oregano, oh iya itu apa dari bahan rempah. Nah itu meskipun belum ada sertifikatnya, tapi diambil dari makanan impor, itu bagaimana Pak secara hukum? baik. Mas Salwa tadi ya. Jadi bahan bumbu ini kan kalau secara kategori kan dia nabati ya, tumbuh-tumbuhan. Oh, iya. Nah, kalau yang dalam produk di Indonesia, kalau memang dia sudah ada proses produksi yang kemudian menjadikan sebuah racikan, ya tentu harus ada sertifikat halal. Nah, kalau misalkan bahannya itu impor, nah impor juga sama harus ada sertifikat halal. Oh, Ya, tapi nanti lebih detailnya ini terkait dengan barang-barang impor, bisa Mbak Salwa tanyakan pada sesi narasumber yang terkait dengan apa titik kritis atau dari BPCPH, Mbak Abu Rifah. oke, iya, Iya, itu yang barang-barang impor ya. Nanti ada yang iya, narasumbernya. ada yang membahas, insya Allah, ya, dari kami. Oke, ya, baik, Pak Yai, untuk di Baik, Konje sudah selesai. Nah, ini masih ada 4 menit lagi sebetulnya. Ada satu lagi nggak yang mau bertanya nih Bapak Ibu? Kalau tidak ada, nanti saya kembali ke Pak Yai untuk closing. Oke, saya itu sampai 3. Ya, 1, oke, 2, Izin bertanya, Bu. 3. Oh, siapa ini? Dari? Oke, boleh sebutkan namanya siapa, Pak? Izin suaranya bertanya, Pak. tidak ada. Halo? Oh ya, silakan. Ya, Eh, saya mau bertanya. Tadi kan ada kawan nanyain tentang penyembelihan ayam itu kan secara banyak. Baik, It- Itu tadi Bapak menjelaskan eh, kita menyembelihin ayam itu secara banyak itu bisa pakai mesin.
Sedangkan Betul. permaterian dari Bapak tadi, hukum penyembelihan itu harus ada beragama Islam, terus udah balik beragama Islam, balik menghadap kiblat dan sebagainya tadi kan. Nah, sedangkan MUI menghalalkan, mengesahkan penyembelihan itu dengan mesin, Pak, dengan skala banyak. Itu gimana, Pak? Baik. Dengan Pak siapa, mohon maaf? Dengan Bapak Aan, Pak. Dengan Pak Aan, ya, baik. Ya, baik, Pak Aan dan Bapak Ibu, untuk penyembelihan dalam konteks penyembelihan massal banyak ya. Jadi kebutuhan industri itu kan banyak. Kalau yang disembelih 500 potong ekor, 500 ekor ayam, nah ini kalau manual ini tidak mungkin. Manual ini tidak mungkin, makanya menggunakan alat atau dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Nah, itu konteks yang seperti itu, Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa boleh penyembelihan dengan mesin, pada saat tombol ditekan itu membaca basmalah. Artinya apa? Artinya ini bukan dalam kondisi normal yang orang menyembelih hanya 2-3 ekor ayam. Kalau hanya 1-2-3 ekor ayam atau beberapa yang jumlah sedikit, itu secara manual dilakukan secara manual. Tadi yang membaca basmalah, kemudian dia akil balik dan seterusnya. Nah, kalau dalam jumlah yang banyak, ratusan ekor, nah ini kan tidak mungkin secara manual. Pasti harus menggunakan alat. Nah, menggunakan alat tadi, ya nanti kalau yang akil balik muslimnya, ya operatornya itu harus seorang muslim, yang akil balik. Walaupun proses penyembelihannya itu dengan mesin, tidak secara manual. Iya. Oke. Itu Pak. Ya. Pak Aan ya. Oke, Pak. Bagaimana Pak Aan? Oke, Pak, terima Sudah kasih. bisa dipahami, Pak? Oke. Ya, Ya, tadi baik, cuma terima agak kasih. mengajar. Oke. Ya, baik, Bapak Ibu semuanya, telah purna ya narasumber kita di sesi kedua ini sudah jam 12 pas, dan mari kita applause, kasih tepuk tangan ke Pak Yai melalui Act Zoom. Silakan teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Yai atas ilmunya di 3 jam ini ya. Dan Bapak Ibu semuanya, mohon untuk absen, jangan lupa ini sesi kedua untuk mengisi kehadiran di LMS. Baik Pak Yai, saya serahkan ke Bapak untuk mungkin closing statement untuk apa bisa menutup. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah selesai untuk diskusi tentang konsep halal haram dan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita presentasikan dan kita diskusikan bermanfaat, dan di kemudian hari Bapak Ibu menjadi penyelia halal dan menjalankan tugas fungsinya, karena penyelia halal ini menjadi bagian penting dalam proses sertifikasi halal. Baik, Bapak Ibu para peserta, itu saja sebagai closing statement dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.